Ini adalah pelajaran 4, bersih itu sehat. Nah, di situ ada seorang anak laki-laki sedang membersihkan kakinya. Mungkin anak-anak ini datang dari bermain atau datang dari perjalanan jauh. Ini bisa ya anak-anak ya. Jangan lupa ketika kita sudah keluar rumah, usahakan ketika sebelum masuk rumah kaki kita, tangan kita harus bersih. Apalagi sekarang masih musim pandemi, masih corona ya. Jadi kenapa kita harus bersih? Karena Allah itu mencintai orang-orang yang bersih dan suci. Bersih saja itu tidak cukup ya, tapi juga membutuhkan suci. Jadi walaupun bersih tapi tidak suci, itu juga tidak bermanfaat untuk ibadah kita. Jadi selain bersih harus suci. Jadi bersih belum tentu suci. Suci juga belum tentu. Kalau suci itu sudah tentu bersih ya. Nah, sekarang dilihat di halaman 22 buku paket bagi yang punya. Kita sekarang mengenal dengan arti bersuci. Apa sih bersuci itu? Apa sih bersih itu? Kalau bersih itu adalah bebas dari kotoran. Kalau bersuci yaitu bebas dari najis. Akan tetapi di bacaan itu disebutkan bahwa bersuci menghilangkan kotoran. Terus apa saja yang harus dibersihkan atau disucikan? Pertama, badan harus suci. Nah, yang masih suka ngompol sebelum sholat subuh, jadi harus mandi dulu ya, karena pipis itu najis. Kemudian yang kedua apa lagi yang harus dibersihkan? Yaitu pakaian. Pakaian kita jangan sampai najis. Nah, pakaian yang najis contohnya kena pipisnya adik atau kencingnya adik, kemudian kena kotoran ayam atau telek ayam. Nah, itu pakaian itu harus suci, apalagi ketika pakaian itu mau dibuat sholat, mau dipakai ketika sholat. Nah, makanya pakaian ketika sholat dan ketika main harus dilainkan, harus dibedakan. Nah, ketika kalian bermain harus pakai baju main. Akan tetapi kalau mau sholat harus sopan, pakai sarung ya, pakai songkok atau peci dan baju yang sopan ya, baju takwa. Nah, kemudian yang ketiga yang harus disucikan yaitu tempat sholat. Tempat sholat juga harus bersih dan suci. Jangan sampai musola kita atau kamar kita yang dibuat sholat itu ada barang najis, karena sholatnya pada akhirnya nanti tidak sah ya. Kalau pakaiannya najis, tempat sholatnya najis, itu mempengaruhi dengan kualitas sholat seseorang ya. Kemudian bersuci itu dengan apa saja? Nah, selama air ada, maka bersuci itu wajib menggunakan air. Akan tetapi kalau suatu hari nanti kita masuk di pedesaan yang sulit air, seperti di desa yang sangat gersang, kemudian di situ tidak ada air, maka kita bersuci itu bisa menggunakan daun, bisa menggunakan tisu, bisa menggunakan batu. Jadi misalkan kalian sudah buang air besar atau buang air kecil, kemudian di situ di daerah itu tidak ada air, maka kalian boleh menggunakan tisu, batu dan daun. Contohnya ketika kita di dalam hutan, misalkan kita kesasar terus mau bersuci kok tidak ada air, maka boleh menggunakan tisu, batu dan daun. Nah, kemudian anak-anak, bagaimana cara bersuci? Macam-macam bersuci itu kalau dalam agama Islam ada dua. Yang pertama, mandi. Apa sih mandi itu? Nah, kita mandi selama satu hari berapa kali? Minimal 2 kali. Jadi badan yang kotor itu harus mandi. Dengan mandi kita bisa bersih, suci, dan sehat. Coba anak yang gak pernah mandi,
itu nanti biasanya gampang uring-uringan, gampang marah-marah ya. Makanya kalau sudah jam 6 atau misalkan nanti kita masuk sekolah jam 7, jam 6 anak-anak harus siap-siap mandi. Yang kedua, istinja. Istinja itu membersihkan kotoran setelah buang air kecil dan besar ya. Setelah buang air kecil dan besar seperti contohnya kencing atau pipis, dan buang air besar itu adalah beol atau bahasa kalian itu ya. Istinja itu artinya membersihkan atau menyucikan kotoran. Cawi ya, istinja itu bahasa sehari-harinya cawi atau cebok. Nah, harusnya minimal 3 kali dalam menyiram airnya. Biasanya kalau cawi itu membersihkan itu menggunakan tangan kiri. Jadi harus dibersihkan 3 kali, lebih dari itu boleh tapi tidak boleh berlebihan. Pakai sabun biar tidak bau ya. Membersihkannya pakai sabun dan air, kemudian disucikan lagi ya. Baik anak-anak, itu saja pelajaran hari ini, dan tugasnya adalah ini tugas kalian. Ayo berlatih. Apa arti bersuci? Apa saja macam-macam bersuci? Kalian kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, itu ya. Coba nomor 1, bersuci adalah titik. 2, membersihkan badan dengan air disebut apa? Tadi sudah Bu Guru jelaskan ya. Yang ketiga, membersihkan kotoran setelah buang air kecil atau setelah buang air besar disebut titik. Kemudian yang keempat, kita bersuci dengan titik. 5, kita bersuci supaya apa yo? Titik. Baik anak-anak, pelajaran hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan baik ya. Jangan bermain dulu sebelum mengerjakan atau sebelum belajar ya. Itu saja dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.